Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar sejarah, khususnya sejarah kelas 12 untuk tingkat SMA. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul yaitu Organisasi Ekonomi Regional dan Global. Perlu diketahui bahwasanya dalam kehidupan ekonomi, suatu negara tidak dapat hidup sendiri, karena membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk memudahkan hubungan negara-negara tersebut, pada akhirnya dibuatlah berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Hal ini dimulai dari organisasi ekonomi regional. Nah, maksud dari wilayah regional ini adalah negara-negara yang berada di satu kawasan. Contohnya adalah kawasan Asia, Afrika, maupun Eropa. Nah, di sini saya akan membahas 6 organisasi yang perlu Anda ketahui. Di antara 6 itu, Indonesia juga termasuk sebagai anggota di dalamnya. Yang pertama adalah SAARC, atau South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC didirikan pada tanggal 8 Desember pada tahun 1985 di Dhaka, Bangladesh. Perintis berdirinya organisasi ini adalah negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Organisasi SAARC ini bermarkas di Kathmandu, Nepal. Sedangkan latar belakang berdirinya SAARC ini adalah adanya keinginan dari negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari organisasi SAARC ini? Jadi tujuan dari organisasi ini adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota wilayah Asia Selatan. Nah, berikut ini adalah eksistensi dari organisasi SAARC di tingkat global. Yang pertama adalah adanya momen penting dalam organisasi SAARC, yaitu ketika menerapkan Short Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di wilayah Asia Selatan. Nah, selain memiliki anggota tetap, SAARC juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu Amerika Serikat, Australia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Mauritius, Myanmar, Tiongkok, dan Uni Eropa. Nah, organisasi yang kedua itu adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi pada tanggal 1 Juni tahun 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia. Pada waktu itu menunjuk Paul Henry Spaak, yaitu Menteri Luar Negeri Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan komite Spaak ini berisi 2 rancangan yang mengintegrasikan Eropa, yaitu membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Kemudian yang kedua, itu adalah membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Dalam perkembangannya, rancangan Spaak itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret tahun 1957 di Roma. Dan kedua perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Pertemuan di Roma menghasilkan Traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Kemudian apa yang menjadi latar belakang terbentuknya MEE ini? Latar belakang terbentuknya MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community atau ECSC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dengan demikian, terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC, dan Euratom. Nah, kemudian MEE menegaskan bahwa tujuan dari organisasi ini antara lain adalah sebagai berikut. Nah, pada akhirnya MEE bergabung dengan ECSC dan Euratom menjadi Uni Eropa,
melalui perjanjian Margaret Treaty yang ditandatangani di Brussels pada 8 April 1965. Organisasi yang ketiga itu adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, jika dilihat di sini ada kata ASEAN, berarti di sini ada peran Indonesia. Nah, jadi AFTA ini dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari tahun 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada perkembangannya, anggota ASEAN lainnya ikut bergabung. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997, dan Kamboja bergabung pada tahun 1999. Hal ini menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggota AFTA. Nah, sedangkan AFTA sendiri memiliki tujuan antara lain menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua adalah menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Kemudian organisasi regional yang keempat itu adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Pada mulanya, NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Berdirinya NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberscape. Kemudian kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Sehingga pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan antara lain adalah sebagai berikut. Kemudian yang kelima itu ada CAFTA atau Central American Free Trade Agreement. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2004. Keberadaan CAFTA menjadi wadah dari Caribbean Basin Initiative yang berisi tentang aturan biaya ekspor dan kuota impor antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah. Tujuan dibentuknya CAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Kemudian yang keenam itu ada APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik. Tujuannya didirikan APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara anggota APEC berkontribusi terhadap 53% GDP dunia, serta 44% volume perdagangan di dunia. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia di dalamnya. Beberapa organisasi regional ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Contohnya adalah AFTA dan APEC. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia serta mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dagang dengan pelaku usaha dari negara lain. Selain itu, AFTA dan APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo,
neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC mencapai 289,3 miliar US dollar atau 75% dari total perdagangan Indonesia hingga tahun 2011. Berikutnya, setelah kita membahas organisasi regional, kita akan membahas organisasi ekonomi global. Di sini saya mencontohkan 3 organisasi ekonomi global. Yang pertama adalah GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari tahun 1948. Adapun tujuan dari GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Berikut ini adalah prinsip GATT dalam menjalankan fungsinya, yaitu adalah sebagai berikut. Nah, kemudian pada sidang terakhir GATT di Marrakech, Maroko bulan April tahun 1994 disahkan bahwa GATT diakhiri dan berganti menjadi WTO atau World Trade Organization. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia terlibat dalam organisasi ini? Nah, jawabannya ya. Jadi Indonesia bergabung pada tahun 1950. Masuknya Indonesia ke GATT membuat kebijakan ekonomi Indonesia banyak menyesuaikan dengan kebijakan GATT. Begitu juga ketika GATT berubah menjadi WTO. Nah, kemudian yang kedua adalah organisasi WTO, World Trade Organization. WTO didirikan pada 1 Januari tahun 1995, menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral. WTO memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya OPEC atau Organisasi of Petroleum Exporting Country. Nah, OPEC didirikan pada bulan September tahun 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC ini adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar terdapat suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasuki keanggotaan OPEC ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari minimal 75% negara anggota termasuk 5 negara pendiri OPEC. Jumlah negara anggota OPEC hingga tahun 2016 adalah 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Keberadaan organisasi ekonomi global banyak memberikan pengaruh kemajuan ekonomi Indonesia. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar di tahun 2008. Keluarnya Indonesia disebabkan karena tidak mampu memenuhi kuota ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan migas dalam negeri. Kemudian pada Januari 2016, Indonesia bergabung kembali, tetapi keanggotaannya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5%. Jadi kesimpulannya di sini adalah organisasi ekonomi internasional tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat setiap negara. Nah, itulah materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.